wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Lesmana Putra dari program studi Teknik Informatika Sidoarjo. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk cara membuat form login yang terintegrasi dengan database. Yang pertama, silakan buka aplikasi database-nya. Di sini saya menggunakan XAMPP. Silakan jalankan dua service. Untuk yang pertama adalah service Apache, ini adalah untuk web server. Kemudian MySQL adalah untuk database server. Silakan diklik start nantinya. Tunggu sampai berwarna hijau. Kemudian pada bagian MySQL silakan klik admin. Maka nantinya akan muncul dashboard PHP MyAdmin. Nah, di sini buat yang belum membuat database baru, silakan buat database baru. Caranya bisa klik ke icon rumah ini atau beranda. Kemudian pilih basis data. Nah, di sini silakan ketikkan nama basis datanya. Kemudian klik buat. Nah, di sini saya sudah membuat satu database, namanya adalah mahasiswa. Di dalam database mahasiswa ini saya punya satu tabel. Tabelnya namanya adalah akun. Nah, di tabel akun ini saya punya dua kolom, di mana kolom yang pertama adalah kolom name. Ini saya fungsikan sebagai primary key karena nantinya kolom name ini isinya adalah sebuah data yang sifatnya berupa identitas, sehingga setiap data tidak sama. Kemudian yang kolom kedua adalah password. Ini digunakan untuk validasi login di aplikasi kita. Jadi name ini akan digunakan sebagai username dan password akan digunakan sebagai password. Nah, pertama silakan tambahkan dulu isinya dengan mengklik yang opsi tambahkan. Kemudian bagian name silakan diisi sama password. Nantinya jika sudah terisi, kita bisa lihat di bagian jelajahi. Nah, ini adalah isinya. Di sini adalah name saya, kemudian passwordnya. Setelah database berhasil dibuat, kita langsung saja buka aplikasi NetBeans. Untuk yang pertama, buat teman-teman yang belum bikin project, silakan bikin project baru. Caranya dengan cara file, kemudian new project. Nah, setelah new project, nanti silakan teman-teman ketikkan nama projectnya. Di sini saya sudah punya satu project. Nama projectnya adalah mini project. Kemudian di dalamnya terdapat package. Nama package-nya adalah kode. Di dalam package kode terdapat 3 macam file Java. Untuk yang pertama, kita masuk ke file config terlebih dahulu. Sebelum kita menuliskan kode, di sini kita menuliskan 3 library yang nantinya akan dibutuhkan dalam kode di config ini. Yang pertama adalah import Java SQL connection. Ini adalah library untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian driver manager untuk membaca driver koneksi kita, dan SQL exception ini untuk membaca bahasa SQL-nya. Setelah itu, setelah public class config, nantinya kita bikin satu koneksi ya. Nama koneksinya adalah MySQL config dengan aksesnya adalah private. Jadi hanya kelas ini yang bisa mengakses MySQL config. Kemudian kita bikin sebuah metode dengan nama publik dengan nama config db. Aksesnya adalah publik, di mana metode ini nantinya akan bisa diakses oleh file di luar kelas ini. Jadi nantinya metode ini kita gunakan di file login. Kemudian kita menggunakan try sama catch ini agar nantinya ketika error kita akan tahu errornya apa. Nantinya pesan errornya akan ditampilkan. Kemudian di dalamnya kita buat variabel dengan nama URL database, di metodenya adalah string. URL database sendiri nantinya adalah isi dari URL atau link untuk masuk ke database
yang sudah kalian buat. Kemudian user database ini adalah sebagai usernya dan pass database ini sebagai password untuk mengakses database kalian. Kemudian driver manager register driver, ini kita menentukan driver mana yang akan kita gunakan sebagai koneksi untuk masuk ke SQL. Nah, di sini untuk driver yang saya gunakan adalah driver MySQL DBC driver. Kemudian di bawahnya kita masuk ke koneksi. MySQL config ini adalah nama variabel dari koneksinya atau nama koneksinya. Kemudian driver manager get connection. Nah, di sini kita bikin sebuah koneksi baru, di mana di dalamnya akan memuat informasi seperti URL. URL ini kita ngambil dari yang variabel ini isinya. Kemudian yang kedua adalah user, sama kita juga mengambil yang di atas. Dan password database-nya juga kita ambil di string di atas. Kemudian SQL exception ini, ketika sintak SQL yang kita jalankan salah, nanti akan menampilkan pesan koneksi gagal, disertai dengan alasan kenapa pesan tersebut tidak bisa atau alasan kenapa error. Selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, di sini adalah method main, di mana method main sendiri itu merupakan sangat penting di dalam pemrograman, terutama pemrograman Java. Karena method main sendiri adalah kode yang akan dieksekusi pertama kali oleh program Java. Jadi di sini config db juga sebagai main class dari project ini. Di dalam method main ini kita bikin sebuah statement. Untuk statementnya di sini adalah membuka frame login. Set visible true, artinya frame login yang ini nantinya akan dibuka atau ditampilkan. Oke, lanjut saja kita ke bagian login. Nah, untuk desain loginnya sendiri seperti ini. Buat teman-teman yang ingin mendesain bisa tinggal drag and drop saja. Untuk teks kita menggunakan label. Di swing control ini sudah ada label. Kemudian untuk bagian yang pengisian kita menggunakan text field. Di swing control juga sudah ada. Dan untuk tombol kita menggunakan button. Untuk warna dan ukurannya kita bisa sesuaikan di bagian properties. Di sini ada background. Begitu pula untuk tombol juga ada background. Kemudian fontnya juga kita bisa menyesuaikan di bagian properties. Selanjutnya kita langsung saja ke bagian source code-nya. Nah, di sini kita akan fungsikan tombol login. Untuk masuk ke dalam source code tombol login, kita tinggal klik 2 kali di tombol login ini, nantinya akan otomatis masuk ke source code-nya tombol login. Nah, seperti ini. Ini adalah suatu blok untuk source code-nya tombol login. Nah, ini adalah suatu blok untuk source code-nya tombol login, dimulai dari ini sampai ke sini. Di dalamnya source code untuk tombol login sendiri, kita menggunakan try catch lagi. Di sini fungsinya untuk menampung pesan error yang nantinya jika program kita error, maka pesannya akan ditampung di sini dan akan ditampilkan di panel GOption pane. Dialog pesan nantinya akan ditampilkan jika pesan kita error. Nah, kemudian di dalam source code login ini kita bikin variabel dengan nama SQL, tipe datanya string. Kemudian isinya adalah merupakan sintak SQL untuk memilih atau menyeleksi apakah akun yang sudah kita masukkan itu benar atau salah. Jadi di sini select bintang from akun. Akun ini adalah nama tabel di database yang sudah kalian buat. Kemudian where name. Name ini adalah kolomnya, kolom yang akan diseleksi pertama. Kemudian and password. Password sendiri ini adalah kolom yang akan dieksekusi kedua. Kemudian isinya kita ambil dari variabel txtuser.getText. Ini adalah berasal dari text field yaitu user yang bagian ini. Nah, ini adalah txtuser dan yang ini adalah txt password. Jadi name-nya kita ambil dari yang sudah kita masukkan di bagian text field user.
dan passwordnya kita ambil di bagian yang password. Kemudian Java SQL Connection, kita bikin koneksi atau kita menentukan koneksi. Pertama nama koneksinya adalah con. Kemudian di sini kita inisialisasikan bahwa metode yang akan kita panggil itu merupakan metode connection. Config sendiri ini adalah nama file atau nama kelas, letak dari fungsi atau metode config.db. Config.db ini kan tadinya ada di sini. Nah, ini adalah config.db, ini adalah sebuah fungsi untuk melakukan koneksi. Nah, fungsi ini kita panggil di bagian login. Caranya pertama kita ketikkan nama kelasnya atau nama filenya. Config ini nama filenya, kemudian baru nama fungsinya. Kemudian di bawahnya kita buat prepared statement. Connection prepared statement asalnya dari SQL yang ini. Kemudian result setnya juga kita ambil dari SQL. Jadi sintaknya dari yang bagian SQL. Kemudian if rs.next, artinya jika result set ini bernilai benar atau sintak SQL tadi itu bisa ditemukan, atau dalam arti name sama passwordnya itu sudah benar sesuai dengan yang database kita, maka nantinya di dalamnya ada if lagi. Di sini gunanya untuk menyeleksi lebih lagi, yaitu jika txt user isi dari bagian text field user sama dengan rs getString, ini adalah mengambil data dari database kita pada kolom name, dan jika passwordnya sama dengan yang ada di database kita di kolom password. Jika keduanya ini bernilai benar, maka nantinya akan menampilkan suatu panel kecil, panel pesan kecil yang akan bertuliskan login berhasil. Kemudian di set visible false, ini artinya frame ini atau frame login akan ditutup atau di close. Sebagai gantinya, kita membuka frame baru dengan nama frame mahasiswa. Jika tidak atau jika salah, maka kita akan menampilkan panel, tipenya adalah panel pesan, dengan tulisan login gagal. Null ini adalah parent komponen, bisa diisi null atau this. Kemudian untuk exception-nya, ketika sintak tersebut salah, maka nantinya akan ditampilkan pesan kesalahannya menggunakan kolom panel. Kemudian kita lanjut ke bagian frame mahasiswa ini. Kita bisa buka di frame mahasiswa. Nah, untuk tampilan frame mahasiswanya sendiri adalah seperti ini. Kita menggunakan label dengan tulisan selamat datang, kemudian Anda telah berhasil login. Sekarang langsung saja kita coba untuk programnya. Untuk cara runningnya kita bisa menggunakan tombol segitiga hijau ini. Ada tulisannya run project. Silahkan diklik. Pastikan database-nya menyala atau sudah aktif. Nah, ini adalah tampilan aplikasi bagian pertamanya, yaitu bagian login. Silakan login. Username-nya ini kita isi dengan name. Name-nya ini kita isi dengan name yang sudah terdaftar di database. Kemudian passwordnya kita isi juga dengan password yang sudah ada di database. Nah, jika sudah, maka silakan kita klik login. Andai kata name-nya ini kita salahkan, seperti ini, kita coba login, apakah bisa? Nah, nantinya akan muncul sebuah pesan yang menyatakan bahwa login gagal.
Kita coba lagi dengan hasil data yang lebih benar. Kita klik login. Nah, akan ada tulisan login berhasil. Ketika kita mengklik OK, maka nantinya kita akan berpindah ke frame yang selanjutnya, yaitu frame mahasiswa. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.